Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 Arjunsa. Permasalahan kerajaan otonom. Sejarah Islam seolah berputar pada abad ke-7 dan ke-9. Islam bersemi dari gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia. Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 membaliknya sehingga dunia Islam bercerai-berai secara politik, ekonomi, dan sosial. Kebangkitan kerajaan Ottoman, Safarid, dan Mughal pada abad ke-15 dari ke-16 sekali lagi menandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia. Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemunduran dan kemunduran perlahan. Awal mula kemunduran dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada 1566. Alasan utama dan paling gampang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapat kemenangan meyakinkan di medan perang. Yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman kemudian Sultan yang dipaksa dalam bagian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya. Selama masa perkembang 1300 hingga pertengahan 1500-an, operasi militer Ottoman memberikan dividen besar secara ekonomi dan politik sehingga menciptakan kerajaan pan-etnis yang mendapatkan keuntungan dari rampasan perang. Sultan Ahmad I memerintah pada 1603 sampai 1617 mengukuh lesunya kesultanan. Secara resmi ia mengakhiri tradisi perubahan tahta oleh para pangeran Ottoman yang sudah berusia 300 tahun ini. Pada 1600 dan 1700-an, keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan sultannya, tapi pada wazir agungnya. Reformasi liberal menjelang 1800 tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan. Serangkaian sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagai kendali administrasi dari para wazir agung, sejalan dengan reformasi kerajaan di seluruh Indonesia. Reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak Sultan Mahmud, yaitu Abdul Majid I, berkuasa pada 1839 sampai 1861 dan Abdul Aziz 1861 sampai 1876. Masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal sebagai Tanzimat, bahasa Turki itu reorganisasi. Era Tanzimat berlangsung sampai 1876. Reformasi periode ini gagal memperlambat kemunduran negara Ottoman. Panisiamisme. Abdul Hamid mungkin menjadi salah satu sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad. Sistem pemenjaraan mewah dalam harem yang diawali Ahmad I telah lenyap pada abad ke-19. Untuk kali pertama semenjak zaman gemilang kekuasaan Ottoman pada 1500-an, sultan benar-benar berkuasa. Pan-Islamis sangat didukung selama masa kekuasaannya karena ia berharap bisa memberikan energi baru ke dalam pergerakan Ottoman. Tujuan pan-Islamisme Abdul Hamid sesuai dengan aspek non-sekuler Tanzimat. Meskipun sudah memodernisasi kerajaan dengan mempertahankan bentuk Islam dan monarki, Abdul Hamid tak mampu membendung penyebaran liberalisme dan sekularisme di wilayah kekuasaan pada 1909. Abdul Hamid diberhentikan oleh perkumpulan rakyat yang dikenal sebagai Turki Muda. Akan tetapi mereka memilih untuk tetap mengakhiri kesultanan. Hingga 30 tahun berikutnya, dua sultan masih memimpin, tetap hanya sebagai boneka tanpa otoritas. Kekuasaan sesungguhnya dalam sejarah Ottoman berikut berada di tangan Turki Muda. India. Setelah puncak kekuasaan Mughal terjadi, selama masa pemerintahan Aurangzeb, bentuk kerajaan terpusat mulai terurai. Sejak awal
Mughal mampu membuat pemerintahan lain menjadi bawahan dan sama sekali tak menyingkirkan seperti yang cenderung dilakukan Ottoman. Keadaan berubah saat tentara India yang bekerja di pasukan East India Company disebut Sepoy memberontak pada 1857. Dalam setiap aspek pemerintahan berujung kegagalan bagi India, tetapi juga mempercepat berakhirnya kekuasaan East India Company di anak benua tersebut. Walaupun orang Islam dan Hindu sama-sama terlibat pemberontakan, orang Islamlah yang paling disalahkan. Akibatnya status sosial mereka di India terus tenggelam. Selain itu, di bawah kekuasaan Inggris, kerajaan Mughal yang saat itu tinggal nama saja secara resmi dihapuskan sebagai hukuman atas dukungan Raja Bahadur Shah II pada pemberontakan tersebut. Baru pada tahun 1947, seiring pendirian negara Pakistan, Islam sekali lagi menguasai anak benua India, Afrika, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Imperialisme Eropa memainkan peran langsung di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan Delhi. Kerajaan Ottoman dan Mughal tetap mampu mempertahankan otonomi untuk sementara karena kekuatan besar mereka pada masa lampau. Tetapi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di pinggir dunia Islam tak berdaya menghadapi serangan Eropa. Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda mampu menaklukkan penduduk Islam dan memasukkannya dalam wilayah jajahan mereka yang terus berkembang. Asia Tenggara. Di Asia Tengah, Rusia ambil peran utama dalam menaklukkan wilayah Islam. Rusia telah menaklukkan Tatar Islam di wilayah Volga awal 1500-an. Berbarengan dengan ibu kota tradisional di Kazan, meski kebijakan penindasan diterapkan oleh Rusia selama berabad-abad, masyarakat Tatar muncul kembali sebagai kekuatan ekonomi menjelang abad ke-19. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.